Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, untuk mahasiswa, kita ketemu lagi dalam perkuliahan online untuk skill lab. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara pemasangan headset monitor. Ya, jadi pemasangan headset monitor ini nanti biasanya dipasang pada kasus-kasus yang mempunyai emergensi atau kasus-kasus kegawat daruratan. Ya, biasanya pasien-pasien yang mengalami penurunan kesadaran, ya pasien-pasien yang kritis, yang punya riwayat jantung dan sebagainya. Baik. Nah, jadi yang pertama kita masuk ke definisi dari headset monitor sendiri. Ya, jadi headset monitor, jadi suatu alat bentuk monitor, ya, itu yang mempunyai beberapa elektroda yang nanti akan terpasang ke pasien, dan alat ini berfungsi untuk memonitor kondisi fisiologis dari pasien. Nah, contohnya apa saja kondisi fisiologis atau parameternya? Yang pertama, biasanya headset monitor itu akan melihat rekaman dari EKG, ya, elektrokardiogram. Ya, jadi ada elektroda yang terpasang di headset monitor yang nantinya akan melihat gambaran dari rekaman jantung pasien, akan terlihat. Kemudian headset monitor ini juga akan melihat tekanan darah pasien. Kemudian headset monitor ini juga akan bisa melihat saturasi oksigen atau oksimetri dari pasien tersebut. Kemudian bisa melihat respirasi rate atau jumlah kecepatan dari respirasi tersebut. Ya, jadi ada beberapa parameter yang bisa kita lihat dengan kita memasang headset monitor pada pasien. Baik, kita lanjut. Nah, ini masih ke parameternya. Ya, jadi tadi kita membahas tentang EKG atau elektrokardiografi. Ya, ini bisa nampak di headset monitor tentang gambaran dari aktivitas listrik jantung. Ya, kita bisa membaca EKG tersebut dari mulai lead 1, dari mulai rekaman 1, ya, 1, 2, 3, V1, V2, V3, V6. Ya, per menitnya kita akan bisa pantau tersebut. Ya. Apabila ada kelainan, kita akan terlihat gambaran EKG dan kita bisa langsung melakukan tindakan pada saat itu juga. Yang kedua tadi respirasi, ya, atau irama nafas. Kita bisa lihat irama nafas pasien, jumlahnya dan gambaran atau grafiknya tersebut. Kemudian saturasi atau SpO2, bagaimana kadar oksigen di dalam darah pasien, apakah menurun atau meningkat. Ya, kita tahu normalnya sekitar 95 ke atas, berarti kondisinya membaik. Jika dia turun, maka harus cepat-cepat kita lakukan tindakan medis, terutama dalam pemberian oksigenasi. Kemudian tensi, ya, tekanan darah, nadi ataupun sistol dan diastol, kita bisa lakukan tensi secara otomatis. Bisa kita setting di headset monitor itu sekitar 20 menit sekali atau 30 menit, bahkan 1 jam sekali, maka pasien itu akan dilakukan tensi secara otomatis dan hasilnya akan muncul di headset monitor tanpa kita melakukan tensi manual. Ya, jadi kita setting tensi NIBP-nya, kemudian kita paskan waktunya beberapa menit, kemudian kita tekan tombolnya, sudah dia akan melakukan tensi secara otomatis. Kemudian temperatur atau suhu. Nah, temperatur atau suhu ini dia menggunakan seperti sensor yang nantinya dia terpasang di area aksila. Biasanya dia ditempel menggunakan plester supaya tidak lepas elektroda ini, atau
sensor ini, kemudian dia akan menampilkan suhu pasien selama dia terpasang di badan pasien. Itu. Baik, kita lanjut ke gambarnya. Nah, ini adalah gambar elektroda yang terhubung dari bedside monitor ke area dada, ya, ke area dada. Nah, ini adalah elektrodanya. Elektroda itu ada yang jumlahnya 3, ada yang jumlahnya 4, dan ada yang jumlahnya 5. Nah, jadi yang bulat ini dia terpasang di area monitor, sedangkan yang kecil ini ya dia terpasang di area dada. Ya. Sebelum dipasang biasanya ada yang namanya cispace atau plester yang dia nempel dulu di area dada, baru dimasukkan elektrodanya. Ya, jadi ini elektrodanya ada yang bentuknya seperti kancing, ini tinggal ditekan, ada juga yang bentuknya seperti capit. Ya, kita pasang chest piece-nya dulu di area dada, ya, kemudian kita pasang elektrodanya. Oke. Nah, ini area-area dada yang nanti akan dipasang elektroda untuk merekam irama jantungnya. Ya, kalau elektrodanya 5, maka dia akan dipasang di bagian atas atau interkosta 2, ya, sebelah kanan. Ya, bisa di mid clavicula ataupun aksila kanan, ya. Kemudian yang kedua adalah J kedua sebelah kiri, ya. Kemudian yang ketiga adalah di J ke-6, ya, mid clavicula di sebelah kiri. Kemudian yang keempat adalah IJ ke-6, ya, di sebelah dekstra, ya. Kemudian ini adalah IJ ke-5, ya, di parasternal sebelah dekstra. Ya, kalau elektrodanya 5 maka terpasang seperti ini. Kalau elektrodanya 4 maka yang 5 kita lepas. Hanya yang nomor 1, 2, 3 dan 4. Kalau elektrodanya hanya 3 maka yang terpasang 1, 2, 3, 4, 5-nya tidak usah dipasang. Nah, ini sudah cukup untuk merekam gambaran dari irama jantung tersebut. Nah, baik. Yang selanjutnya ini adalah sensor dari temperatur suhu. Nah, bentuknya seperti ini kabel. Ya, ini tombol tombol ini dia masuk ke dalam mesin monitor, bedside monitor. Sedangkan yang kecil ini dia ditempelkan di area aksila dan di pavik atau di plester supaya tidak lepas pada saat pasien bergerak atau miring kanan miring kiri. Ini sensornya. Baik, kita lanjut. Oke, ini adalah contoh dari oximetri atau alat oximetrinya. Jadi ditaruh, dicapitkan ke bagian ujung jari pasien, bisa kanan, bisa kiri, ya. Kemudian ditempelkan ke bagian ke monitor, ya. Nanti akan melihat jumlah dari saturasi oksigen, ya, per menit yang dilakukan, yang terekam. Kemudian ini tensi sama ya, tensi itu ya kita pasang mindsetnya di area lengan, ya, lengan sebelah kanan, 3 jari dari daerah siku, di atas siku, harus di atas siku, ya, kita pasang saja, ya, kita pasang mindsetnya. Ya. Nah, ini adalah contoh dari bedside monitor, ya, rekamannya nanti akan terlihat seperti ini. Ya, ini yang atas ini adalah nadi puls, ya, 60 ya kali per menit. Ya. Kemudian yang bawah ini adalah tekanan darah 120 per 80, ya, dari sistol dan diastol. Yang bawah lagi ini adalah gambaran dari interpretasi dari saturasi oksigen 98%. Ya. Kemudian yang bawah lagi ini adalah respirasi rate, ya, kecepatan irama nafas pasien, ya, selama 1 menit. Ya. Kemudian yang bawahnya ini adalah suhu, ya, derajat Celcius, ya.
Ini adalah sebelah kiri, ini adalah grafik atau gambaran-gambaran mulai dari nadi, rekaman EKG-nya tadi, kemudian tekanan darahnya, saturasi, ini adalah gambar grafiknya. Nanti kita bisa lihat di sini kelainannya. Kemudian yang bawah, yang tombol kecil ini adalah main menunya. Ya, main menunya untuk apa? Menyeting, contohnya nama pasien, alamat, jenis kelamin, kemudian tadi tensi itu bisa ditekan di area ini. Yang NIBP itu ditekan tensinya, kemudian diatur berapa menit sekali dia akan tensi. Dia diatur di gambar ini. Ya, nanti untuk lebih jelasnya nanti teman-teman bisa melihat video yang nanti saya akan share. Seperti itu ya. Ini adalah sedikit gambaran dari interpretasi bedside monitor. Nah, ini adalah pasien yang terpasang bedside monitornya di atas, pasiennya di bawah. Ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk videonya bisa dilihat di Skalsa, nanti saya akan share ke Skalsa. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.